Romi yang sedang bekerja di kantor langsung berlari keluar dengan cepat menuju mobil. Begitu mendapat telepon dari pihak kepolisian yang mengabarkan tentang penemuan kedua orang tuanya, Romi melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju ke rumah sakit. Begitu sampai di sana, Romi disuruh menunggu karena dokter masih melakukan pemeriksaan. Romi mengambil HP-nya untuk menghubungi Tari dan memberitahukan peristiwa yang terjadi. Romi juga menghubungi Bik Murni untuk memberitahukan pada Citra. Karena bagaimanapun juga, Citra adalah istri Seno saat ini. Citra berjalan dengan pelan ditemani Mbok Jum, karena belum genap seminggu dia melakukan operasi cesar. Sedangkan Bik Murni menjaga bayi perempuannya di rumah. Citra tak merasa khawatir untuk meninggalkan bayinya, karena penjagaan di rumah mereka saat ini sudah diperketat. Citra dan Mbok Jum berpapasan dengan perawat yang sedang mendorong berangkar yang membawa jenazah. Ada 2 berangkar yang didorong. Citra langsung menutup mulutnya saat melihat dengan jelas. Berangkar yang pertama itu adalah jenazah Wanda. Setelah berangkar yang membawa jenazah Wanda lewat, berangkar kedua mengikuti di belakangnya. Citra langsung histeris dan menahan berangkar kedua saat dilihatnya. Berangkar tersebut membawa jenazah Seno. Citra menangis sambil mengguncang-guncangkan jenazah Seno hingga dirinya pingsan. Sedangkan di tempat lain, Romi dan Tari berusaha menenangkan Rani yang semakin hilang kendali saat melihat jenazah Seno dan Wanda. Karena sudah tidak bisa menenangkan Rani, Romi meminta pada perawat yang ada agar menyuntikkan obat penenang bagi Rani. Romi yang duduk termenung di samping Rani akhirnya menyadari tentang sikap Wanda kemarin. Ada penyesalan dalam diri Romi. Jika saja dia bisa lebih peka dengan perubahan sikap Wanda, mungkin semua ini tak akan terjadi. Romi meminta Tari untuk menjaga Rani karena dia mau mengurus segala administrasi dan juga kepulangan jenazah Seno dan Wanda. Saat Romi selesai mengurus administrasi, dia menuju ke ruang mayat. Sesampainya di sana, Romi melihat kalau Citra sedang menangis terseduh di samping jenazah Seno. Melihat akan hal itu, Romi langsung putar balik dan menemui petugas yang bertugas untuk membawa pulang jenazah. Romi meminta agar kedua jenazah orang tuanya dibawa pulang ke rumah Seno. Lalu Romi menghubungi Bik Murni untuk menyampaikan tentang kematian Seno dan Wanda pada ketua RT, sehingga mereka bisa membantu mengurus pemakaman. 2 buah mobil jenazah memasuki halaman rumah Seno. Sudah banyak warga yang menunggu kedatangan mereka. Romi dan Tari yang menggandeng Rani berjalan pelan ke dalam rumah. Banyak pasang mata yang melihat mereka dengan tatapan iba. Tapi begitu Citra dan Mbok Jum mengikuti dari belakang, bisik-bisik dari ibu kompleks mulai terdengar. 2 minggu sudah kepergian Seno dan Wanda. Citra masih terlihat sedih karena belum bisa menerima semua ini. Apalagi saat mendengar penjelasan dari pihak kepolisian kalau kematian Seno dan Wanda dikarenakan makanan dan minuman yang mereka cicipi telah dicampur dengan racun yang mematikan. Citra sangat yakin jika Wandalah yang sudah menyampurkan racun tersebut. Citra lebih sering mengurung diri di dalam kamar dan menangis. Terkadang ada rasa pilu saat dia menatap wajah bayi perempuannya. Tapi ketika bayi itu tersenyum, maka Citra sadar bahwa dia harus kuat karena ada yang membutuhkannya. Apalagi dia harus mencari dan menemukan bayi laki-lakinya. Mbok Jum dan Bik Murni nampak tersenyum begitu melihat Citra yang berjalan menghampiri mereka sambil menggendong bayi perempuannya. Mereka merasa senang
karena Citra sudah mau keluar kamar dan nampak rapi. Berbeda dengan 2 minggu belakangan ini, Citra nampak sangat berantakan. Citra menyapa lalu duduk bersama mereka. Tak lama setelah itu, Citra meminta Mbok Jum dan Bik Murni untuk bersiap dan menemani dirinya pergi ke makam Seno. Mbok Jum dan Bik Murni terlihat bersemangat mendengar permintaan Citra. Mereka langsung masuk ke kamar masing-masing dan bersiap. Citra berlutut di samping makam Seno dan menangis dengan pilu. Jika saja Citra mau untuk membagi harta warisan Seno secara adil waktu itu, mungkin saat ini Seno masih ada di sampingnya. Setelah cukup lama menangis, Citra terdiam dan menghapus air matanya. Dipandanginya makam Seno dengan sendu, lalu berkata, "Beristirahatlah dengan tenang, Mas. Aku akan berusaha untuk kuat, dan aku berjanji akan segera menemukan bayi laki-laki kita, dan aku akan menjaga serta mendidik mereka dengan baik agar mereka tak hidup seperti kita. Kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Aku akan belajar untuk ikhlas dan berusaha untuk menerima semuanya." Lalu pandangan Citra beralih ke makam Wanda, karena memang Seno dan Wanda dimakamkan berdampingan. "Maafkan aku, Ibu Wanda. Jika saja Ibu Wanda tak mengusik rumah tanggaku, mungkin ini semua tak akan terjadi. Aku tidak pernah menyangka kalau Ibu Wanda akan senekat ini. Beristirahatlah dengan tenang." Kemudian mereka langsung pulang ke rumah. Romi dan Tari berada di rumah sakit jiwa. Mereka berdua memutuskan untuk memasukkan Rani ke sana, karena mereka tak mampu lagi untuk menanganinya. Selama 2 minggu ini, Rani sering berteriak tidak jelas. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menyakiti orang di sekitarnya dan juga dirinya sendiri. Hal inilah yang membuat Romi takut jika mereka lengah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mereka putuskan untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Romi melihat Rani dengan sendu. Jauh dalam lubuk hatinya, Romi berjanji akan selalu menyenguknya dan akan meminta pihak rumah sakit untuk bisa menyembuhkannya dengan cepat. Romi yang melihat Rani berusaha melepaskan diri dari pegangan beberapa perawat sambil memanggil namanya, menitikkan air mata. "Cepatlah sembuh, sehingga kita bisa berkumpul bersama lagi." Romi langsung menghapus air matanya dan berbalik badan lalu pergi. Tari mengejar Romi untuk menyamakan langkah kaki mereka. Begitu mereka masuk dalam mobil, Tari langsung mengingatkan Romi tentang pertemuan sore ini dengan pengacara di rumah Seno. Romi yang mendengarnya langsung melajukan mobil milik Rani itu ke rumah Seno, karena hari sudah mulai sore. Begitu mereka sampai, mereka langsung dipersilakan masuk tanpa ada pemeriksaan, walaupun penjagaan di rumah ini masih ketat. Saat Romi akan memarkirkan mobil, dia melihat dari balik kaca spion kalau mobil pengacara Seno juga baru masuk ke dalam halaman rumah. Romi, Tari, dan pengacara tersebut disambut dengan ramah oleh Bik Murni. Setelah mempersilahkan mereka untuk duduk, Bik Murni langsung ke kamar Citra dan memberitahukannya. Citra langsung menghampiri mereka dan duduk bersama di ruang tamu. "Jadi tujuan kita kumpul di sini, saya akan membacakan isi wasiat dari almarhum Pak Seno. Sebelumnya saya akan memberitahukan kalau isi wasiat ini dibuat sejak lama dan tidak ada perubahan. Memang beberapa hari yang lalu almarhum sempat menghubungi saya untuk bertemu dan membahas ulang isi wasiat ini. Tapi kami belum sempat bertemu hingga akhirnya almarhum meninggal," ucap sang pengacara. Jadi isi wasiatnya adalah almarhum memberikan seluruh harta warisannya pada Romi dan Rani dengan segala pengaturan pembagian.
Romi mendapatkan 75% dan Rani mendapatkan 25% karena merupakan anak perempuan. Lebih lengkapnya bisa dilihat di sini. Lanjut pengacara itu lagi sambil menyodorkan sebuah map pada Romi. Citra yang sudah mengetahui hal ini dari awal hanya menunduk dan diam. Karena sebelumnya Seno sudah menceritakan pada Citra. Dan Seno juga berencana untuk bertemu dengan pengacaranya untuk mengubah isi surat wasiat tersebut. Tapi takdir berkata lain. Sedangkan Tari nampak tersenyum senang karena ini merupakan keinginannya dari awal. Saat mereka masih duduk sambil menikmati minuman dan cemilan yang disiapkan oleh Bik Murni, tiba-tiba muncul dua orang berseragam polisi. Citra menyambut mereka dengan senang, berharap ada kabar baik tentang bayinya. "Selamat sore, kami kesini untuk menyampaikan kalau kami sudah berhasil melacak pelaku yang menculik bayi ibu," ujar salah satu polisi. Citra terlihat sangat bahagia saat mendengarnya, tapi tidak dengan Tari yang mulai gelisah. Menurut kesaksian anak kecil yang memberikan minuman pada Mbok Anda, dia disuruh oleh dua orang wanita. Sesuai kecurigaan Anda, kami menunjukkan beberapa foto, lalu anak tersebut menunjuk pada foto almarhumah ibu Wanda dan menantunya. Terang Pak Polisi itu lagi. Romi langsung balik menatap Tari tak percaya. Dia langsung bangkit berdiri dan menampar Tari, lalu meminta Tari untuk mengantar mereka ke tempat bayi itu berada. Tari langsung menunjuk ke arah rumah tempat bayi itu diletakkan. Mereka semua langsung menuju ke rumah tersebut dan mengetuknya. Begitu pintu rumah dibuka, terlihat seorang wanita yang sedang menggendong bayi. Citra yang tahu jika itu bayinya langsung mengambil bayi tersebut dari wanita itu, lalu memeluk dan menciumi bayinya sambil menangis bahagia. Tari yang melihat kalau kedua polisi itu lengah mundur ke belakang secara perlahan-lahan untuk kabur. Polisi yang menyadarinya langsung berteriak ke arah Tari, tapi Tari bukannya berhenti, malah lari semakin kencang. Dan saat dia akan keluar dari halaman rumah tersebut, dia tak melihat ada mobil yang melaju, sehingga dia pun tertabrak dan kakinya tergilas oleh ban mobil tersebut. Romi dibantu oleh para polisi langsung membawa Tari ke rumah sakit. Sedangkan Citra langsung pulang setelah mengucapkan terima kasih pada wanita yang sudah merawat bayinya dengan baik. Kaki Tari yang terlihat sangat parah membuat dokter memutuskan untuk mengamputasinya. Tari yang baru sadar langsung histeris begitu tahu kalau sekarang dirinya hanya memiliki satu kaki. Romi yang tetap setia menemaninya berusaha untuk menenangkannya. Bersambung.